Oke, jumpa lagi dengan Kurnia Channel. Seperti biasa, kita akan mereview, kita akan belajar servis elektronika. Oke, kali ini kita kedatangan pasien, kayak manusia pasien. Penyakitnya dengan merek Polytron Minimax. Penyakitnya ketika pertama dinyalain normal ya sahabat, tapi lama-lama si TV kelihatan jadi buram, lama-lama bisa jadi gelap. Oke, nggak perlu berpanjang-panjang kata, nggak perlu berpanjang-panjang lebar, kita akan buka sahabat. Check it out. Oke, ini udah kita buka baut-baut dan murnya. Ini tipe Polytronnya 14 in ya sahabat. Oke, kita akan coba buka di dalamnya seperti apakah. Oke, kita akan buka. Ya, sahabat, kita buka secara perlahan. Kita di dalamnya kelihatan mesinnya. Mesinnya udah pada banyak debunya, gosong-gosong. Biasanya kalau masalah begini tuh biasanya playbacknya itu sudah lemah ya sahabat, terutama buat mengatur screen nih di si playback ini. Ini biasanya harusnya nih diganti. Ini si kabel screen ini sudah tidak stabil, sudah tidak berfungsi pengaturan potensio di dalam playbacknya sahabat. Biasanya ini kalau pingin cepet mending langsung diganti playbacknya. Tapi gimana kita ngakalin supaya si screen ini playback ini nggak diganti cuma gara-gara masalah screennya yang sudah tidak berfungsi atau sudah lemah. Oke, kita lihat ini kabel screen dari playback tadi menuju ke G2 ya sahabat. Kalau G2 ini screen. Oke, gimana caranya akan kita lanjutkan, akan kita coba dengan cara-cara sebagai berikut. Dengan menambahkan dioda dan resistor ya sahabat. Kenapa harus pakai dioda? Karena dioda sebagai penyarah, karena kalau tegangan buat screen TV tabung itu biasanya dia DC ya sahabat. Jadi kita harus pakai penyarah yaitu dioda. Kita akan coba pakai resistor kuning apa itu namanya, ungu dan kuning, berarti 470 kilo. Nah, kita akan potong nih si kabel screen ini yang ke tabung TV ya sahabat. Kita akan modif ngambil setrumnya dari kabel merah menuju ke yok ya sahabat. Kabel merah itu berarti dia kabel horizontal. Oke, kita akan mencobanya. Kita akan menghemat modal. Kita gunting ya sahabat kabelnya. Kita akan menghemat modal daripada kita ganti playback yang lumayan harganya. Ada yang harganya 150, ada yang 60.000. Oke, yang kabel screen tadi kita potong, kita solasi ya sahabat. Kalau tidak disolasi nanti merembet kemana-mana, nanti konslet kemana-mana ya sahabat. Bisa mengakibatkan fatal kerusakan di mesin TV-nya. Jadi kita solasi untuk amannya. Oke, kita kupas dulu si kabel potongan yang tadi ke tabung TV-nya. Biar kita gampang nyoldernya sahabat. Kita kelupas dulu sampai kelihatan kawatnya. Oke, udah kelihatan kawatnya. Kita akan mencoba ngambil tegangan dari yok yang buat horizontal ya. Biasanya yoknya itu yang kabel merah ya sahabat. Kita akan coba buka pelindungnya. Kita akan coba solder ya sahabat. Pakai resistor tadi yang kuning, ungu kuning, berarti 470 kilo. Kita akan coba dulu ya sahabat. Nanti cocoknya itu di nilai berapa, nanti kita akan kelihatan. Tapi untuk standarnya kita akan coba 470 kilo ya resistornya. Kita solderin di pin buat defleksi horizontal. Di defleksi yang warna merah biasanya kabelnya. Kita akan solder ya sahabat. Kita akan coba disolder, digantung aja. Karena tidak ada tempat lain lagi ya sahabat.
Oke, jangan kebalik ya sahabat, anoda sama katoda ya. Yang kita solder ke resistor itu anodanya ya sahabat. Nanti katoda, kalau enggak yang katoda itu berarti ada tanda strip putih ya, gelang putih di depannya, itu berarti katoda. Katodanya nanti nuju ke kabel screen yang tadi kita potong. Yang anodanya yang enggak ada tanda putihnya disolderin ke resistor 470 kilo. Oke. Udah tersambung, kita akan coba untuk sementara kita akan coba ukur dulu ya sahabat. Sebelum kita mencoba lebih jauh, kita ukur dulu reng tegangannya jangan melewati dari 300 ya sahabat. Kita belum tahu nanti cocoknya di reng tegangan berapa ya, tinggal kita ganti-ganti resistor yang 470 kilo tadi dengan, kalau terlalu terang berarti digedein, kalau terlalu redup kita kecilin ya sahabat. Oke, kita akan coba ukur seperti biasa. Kabel merah kita taruh di bodi tabung ya, biasanya ini negatif sahabat, kita jepitin. Probe warna merah akan kita coba hubungkan skala multitester di DC ya, skala DC sahabat. Oke, kita akan coba ukur berapa, 270, nggak nyampe 300 ya sahabat. Oke, ini reng aman untuk mencoba tegangan screen. Coba akan kita coba menghubungkan ke kabel screen yang tadi kita potong. Kita akan hubungkan ke katoda ya, kalau enggak yang ada tanda gelang warna putih di dioda tadi ya sahabat. Oke, kita akan sambungin di solder. Harus kenceng ya sahabat, jangan sampai cuma nempel doang. Nanti bisa berakibat fatal karena tegangannya lumayan. Oke, kita akan coba dengan nilai resistor 470 kilo dan dioda 1 ampere ya sahabat. Kita akan coba lihat hasilnya apakah terlalu terang atau terlalu redup. Oke, kita akan coba geserin ke depan. Aduh, masih ada garis buku ya. Berarti dia over, masih over tegangannya, berarti over itu terlalu terang ya sahabat. Nggak usah khawatir, kita akan coba taikin ya sahabat. Kita seri si resistornya tadi yang 470 kilo, kita akan coba pakai ditambahin pakai resistor lagi ya di seri. Ini nilainya warna merah kuning, berarti nilainya itu 220 kilo ohm ya sahabat. Kita coba naikin sedikit-sedikit, nanti pasnya di nilai berapa. Oke, kita akan coba pasang. Pasnya dinilai berapa, apakah dengan menambah resistor 220 kilo tadi bagus, apa masih over screen ya sahabat. Kita akan coba aja, kita coba pasangin resistor tadi, kita taruh aja di depannya ya sahabat, gak usah di belakang, sama aja mau naruh resistor di depan atau di belakang dioda tadi nggak masalah ya sahabat. Oke, kita akan tambahin timah, ini kurang nempel. Kita solder lagi ke kabel screennya. Kabel G2 ya sahabat, screen tuh biasanya hurufnya itu tertulis di PCB buat ketabungnya itu G2. Oke, setelah kita tambah resistor 220 kilo ohm, kita akan coba colokin. Kita akan lihat apakah sudah pas dengan nilai segitu. Berarti kalau di total itu resistornya 470 tambah 220 kilo ya, jadi 660 kilo ohm. Kita lihat, aduh kayaknya masih over ya, screennya masih kelihatan ada garis-garis buku, berarti itu masih over tegangan, over screen, jadi terlalu terang. Kalau kita colokin antena ntar si gambarnya itu nggak kelihatan, jadi terlalu putih. Oke, kita cabut lagi, kita akan coba menambah resistor ke yang lebih tinggi ya sahabat.
kita akan cari dulu resistornya. Oke, kita nyabut dari mesin TV lama. Kebetulan kita punya stok mesin-mesin TV yang sudah tidak terpakai. Jadi untuk sekedar percobaan dan mencoba, kita akan mencoba pakai cabutan dari mesin bekas. Oke, kita akan coba tambahin kuning, ungu kuning, berarti 470 kilo lagi ya. Kita akan coba di seri lagi di depannya. Kita akan lihat apakah sudah pas atau belum. Jangan gerasak-gerusuk ya sahabat. Terbiasa kalau Kurnia Channel dibilangnya slow ya sahabat. Oke, kita akan lihat hasilnya dengan nilai tersebut tadi. Berarti kalau di total 470, 960 tambah 220 ya sekitar 1 giga. 1 giga lewat ya sahabat. Satu mega, 1 giga, 1 mega ya sahabat. Ini masih ada garis bukunya nih, berarti masih kurang tinggi nih. Masih kurang tinggi 1 tingkat. Ini kita harus coba nih cari lagi. Ini masih kelihatan ada garis buku. Kelihatan ya ketika dicolokin antena dia masih kelihatan jelek. Oke, kita skip tadi gambarnya. Nah, kita nyari tadi resistornya lumayan lama jadi kita skip. Ternyata kita sudah nemu nih formulanya. Jadi kita pakai resistor yang 1 mega yaitu warna coklat, hitam, hijau sama dioda 1 ampere sama 2 resistor warnanya kuning, ungu, kuning 2 biji ya. Berarti 470. Ini kalau dikalkulasiin hampir 2 mega ohm ya sahabat. Oke, kita akan coba nih. Kalau sahabat punya nilai 2 mega ohm, langsung aja ya sahabat. Nggak usah diparalel, langsung aja 2 mega ohm tambah 1 dioda sahabat. Oke, gambar udah kelihatan bagus, tidak ada over screen ya, nggak terlalu putih. Ini udah standar kayak begini. Oke, kita coba pindah-pindahin. Oke sahabat, kayaknya percobaan kita memodifikasi tanpa ganti playback cuma gara-gara screennya tidak berfungsi. Ternyata berhasil dengan nilai 2 mega ohm tambah 1 dioda yang 1 ampere atau 2 ampere. Oke sahabat, tidak akan lama lagi kalau begini udah dibilang oke dan pasti gajian. Oke sahabat, sekian tutorial dari Kurnia Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.